Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Razikin dari Kimia A dengan NIM 210603110088. Selamat malam semuanya dan selamat pagi. Saya di sini akan mencoba untuk menerangkan apa yang saya dapat dari kinetika kimia. Ya, chemical material. Kinetika kimia. Apa itu kinetika kimia? Kinetika kimia atau kinetika reaksi mempelajari laju reaksi dalam suatu reaksi kimia. Analisis terhadap pengaruh berbagai kondisi reaksi terhadap laju reaksi yang memberikan informasi mengenai mekanisme reaksi dan keadaan transisi dari suatu reaksi kimia. Jadi, kinetika akan mempelajari laju reaksi yang itu berada dalam suatu reaksi kimia. Analisisnya terhadap pengaruh berbagai kondisi reaksi terhadap laju reaksi tersebut yang memberikan informasi mengenai mekanisme dan keadaan transisi dari suatu reaksi kimia tersebut. Jadi tidak main-main untuk mempelajari laju reaksi ini ya, harus dibutuhkan konsentrasi. Ya. Selanjutnya, apa itu laju reaksi? Laju reaksi dapat diartikan dalam singkatnya mengukur seberapa cepat reaksi dapat berlangsung dalam satuan waktu. Jika di PPT saya ya, apa itu laju reaksi? Perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Besaran laju reaksi dilihat dari ukuran cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Laju reaksi mempunyai satuan meter per second. Laju reaksi atau kecepatan reaksi menyatakan bahwa banyaknya reaksi kimia yang berlangsung pada satuan waktu. Apakah itu benar atau tidak, saya tidak tahu. Yang penting saya mengerti apa itu laju reaksi, yaitu tadi ya mengukur seberapa cepat reaksi yang sedang berlangsung dan menghitungnya dalam satuan waktu. Biasanya dinyatakannya dengan perubahan konsentrasi tiap satuan waktu tersebut. Misal, 2A ketemu sampai B. Lajunya yaitu min 1/2 sampai delta A dan bagi delta T. Atau yang delta A tadi adalah perubahannya. Yang A atau laju awalnya yaitu produk positifnya. Atau laju A dalam kurung B yaitu konsentrasinya per AT. Dengan laju reaktan min 1/A dikali A dalam kurung A plus delta T sama dengan jawabannya yaitu 1/6 dapat delta itu ya 7 per bagi delta T sama dengan 1/E kali delta C per delta T sama dengan 1
delta T per D delta E. Ini ya, laju reaksi masing-masing koefisien berbanding terbalik. Sudah bisa dilihat dari gambar ya, bahwasanya antara jumlah molekul dengan jalannya waktu, maka akan semakin turun konsentrasi tersebut. Seperti pada gambar konsentrasi reaksi A. Dan apabila molekul ke produk akan semakin naik. Jadi naik ini yaitu sudah berubah. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Satu, ada luas kontak. Luas kontak di sini berarti semakin luas kontak, semakin cepat reaksi tersebut. Yang kedua, konsentrasi reaktan. Semakin tingginya konsentrasi, maka semakin besar pula referensi tersebut. Atau kekangan orang tua tadi juga. Selanjutnya adalah suhu reaksi. Suhu semakin cepat, maka akan semakin tinggi konsentrasi tersebut. Itu yang bisa saya zoom ya. Terus jika melampaui batas suhu dapat menyebabkan kerusakan ya. Dilanjut adanya katalis. Adanya katalis apa ya? Yaitu merupakan energi aktivasi dan memberi jalan reaksi yang berbeda. Itu tadi alasan atau tujuan dari yang faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Lanjut. Hukum laju reaksi menyatakan laju dalam konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Bisa dipahami semua ya anak-anak. Ini rumus laju reaksi. Mana V laju reaksi mol per liter kali S, atau K, dan K tetapan laju reaksi, M orde atau tingkat reaksi terhadap A, N orde atau tingkat reaksi terhadap B. A konsentrasi awal A atau dalam kurung mol per liter. B konsentrasi awal B dalam kurung mol per liter. Orde reaksi. Hubungan reaksi dan waktu dan orde reaksi selalu ditentukan oleh konsentrasi produk. Orde 0. Jika perubahan konsentrasi reaktan tidak mempengaruhi laju, maka persamaannya konsentrasi waktu. Waktu paruh orde 1. Waktu paruh adalah waktu yang diperlakukan agar konsentrasi reaktan turun menjadi setengah dari konsentrasi mula-mula. Nilai waktu paruh dari orde 1 ialah 0. T sama dengan A per AO per setengah K per 2K untuk rumusnya. K min delta A atau delta A lagi kali 1 atau delta T satuan persamaan konsentrasi waktu. Yang sering bertanya ya adik-adik, jika kurva reaksi melengkung Y sama dengan K A dan X adalah sama dengan T. Jika kurva lurus maka Y in ln ke A dan X-nya mendapatkan T. Waktu paruh orde 1 ialah setengah sama dengan setengah per K. Lindungi orang-orang yang di bumi asli. Orde 2. Laju per delta A
satuannya ada dua. Yang satu kan per detik bersamaan konsentrasi waktu. Ialah ini mau apa? Mungkin hanya itu saja dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang tepat, kita sama-sama belajar karena ini adalah masih awal. Tidak boleh menyerah. Ya, sudah. Tidak ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.